Halo Sobat YouTube, gimana nih kabar kalian semua? Kalau dilihat dari judul video ini yang berkaitan dengan matematika dan jari sobat sekalian tergerak untuk membuka video ini, wah saya ucapkan selamat nih kepada sobat sekalian karena kalian adalah orang-orang spesial. Karena apa? Coba cari alasannya sendiri ya. Jadi, di sini saya Fauzia bersama teman-teman saya yaitu Fatlul Huda dan Titin Doi Sahabia ingin berbagi salah satu cerita seru nih di dunia matematika, yaitu cerita di balik lahirnya sebuah rumus yang mungkin udah nggak asing lagi bagi sebagian besar sobat pelajar semua. Sebuah rumus yang udah diajarkan sejak kita duduk di bangku SMP. Ya, sesuai judul video YouTube ini, kali ini saya akan bercerita tentang teorema Pythagoras. Buat nge-refresh ingatan sobat sekalian, apa itu teorema Pythagoras? Jadi, teorema Pythagoras adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan sisi-sisi dalam suatu segitiga siku-siku. Misalkan, kita diberikan sebuah segitiga siku-siku sebagai berikut yang tertera pada layar kaca teman-teman semua. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Secara matematis, kita bisa bilang bahwa untuk segitiga siku-siku seperti pada gambar di atas, persamaan ini berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kelihatan simpel ya, tapi perhitungan jarak pada hubungan sisi segitiga ini pasti banyak kita temukan di berbagai aspek kehidupan. Tanpa trigonometri, kita tidak akan punya banyak hal yang membentuk peradaban manusia. Sekarang, tanpa trigonometri, tidak akan ada sains, arsitektur, ilmu kelautan, astronomi, bahkan nggak akan ada tuh rumah, mobil, komputer, dan berbagai teknologi modern yang kita nikmati sekarang. Nah, ada beberapa cerita menarik di balik semua teorema sederhana yang membangun peradaban kita ini. Ternyata bukan Pythagoras yang pertama kali menemukan perhitungan ini. Oke, pada video ini saya akan bercerita tentang seluk-beluk teorema Pythagoras. Buat sobat yang ngakunya pecinta matematika, kalian wajib banget simak video ini sampai habis. Gimana ceritanya teorema ini dinamakan Pythagoras? Kita kenalan dulu deh ya dengan sosok Pythagoras. Pythagoras dilahirkan di sebuah pulau bernama Samos, sebuah pulau di Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Selama hidupnya dia suka berkelana ke berbagai macam tempat, seperti Mesir dan Babilonia. Selama perjalanannya dia mengumpulkan ilmu dan peradaban dari peradaban tempat dia berkunjung. Kemudian dia mulai menetap di Kroton, Italia. Disinilah Pythagoras mendirikan suatu gerakan atau sekolah bernama Pythagorean. Selanjutnya, di sekolah yang dia dirikan ini, dia mulai mengutak-atik ilmu yang dia kumpulkan saat dia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, India, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu tahun sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarah adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras, atau sekarang kita sebut juga sebagai Pythagorean triple. Coba pikir, gimana caranya peradaban kuno tersebut bisa membangun bangunan seperti piramida kalau bukan pakai pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Tapi kalau ilmu tersebut sudah ditemukan jauh sebelum Pythagoras lahir, mengapa Pythagoras yang mendapatkan penghargaan dan namanya dipakai untuk menamai perhitungan relasi antar segitiga siku-siku tersebut?
Jadi teman-teman, Pythagoras mendapat kredit atau penghargaan atas teorema ini karena dia dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani, yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Saking senangnya nih doi, ketika berhasil membuktikan perhitungan ini, menurut legenda, Pythagoras sampai mengorbankan 100 ekor sapi. Sejak saat itu, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Wow, keren banget ya sejarah di balik teorema Pythagoras ini. Baik teman-teman, sekian video singkat mengenai sejarah Pythagoras. Semoga dapat membuka wawasan sobat semua. Selamat menikmati kisah-kisah unik lainnya dari teman-teman kami hanya di YouTube channel Medfu Official. Bye!